Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Alur Cerita. Pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik teman-teman. Nah, beliau itu adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di Jatinangor. Nah, podcast hari ini tuh kita akan bahas bagaimana sih perjalanan beliau selama menjadi guru. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ke narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Boleh perkenalan terlebih dahulu Pak ke teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mbak dan Mas mahasiswa semua. Nama saya adalah Juwahir, seorang guru di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jatinom yang kebetulan disampiri sebagai seorang kepala sekolah, persisnya di SD Negeri 1 Nglagah, Korwil Pendidikan Kecamatan Jatinom. Wah, teman-teman, ternyata Bapak Juwair ini seorang kepala sekolah juga. Oke, langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Oke, Pak, bisa diceritakan bagaimana background pendidikan Bapak sebelumnya? Ya, kami ceritakan, kami dari SD itu tamat di tahun 1982, kemudian melanjutkan di tingkat SMP, tamat tahun 1985, dan di SGO Negeri Klaten, Sekolah Guru Olahraga, yang tamat di tahun 1988, dan kebetulan di tahun 2003 ada pengangkatan guru bantu. Di guru bantu tersebut saya juga melanjutkan di 2 olahraga di universitas terbuka, dan selanjutnya kami di tahun 2008 masuk Universitas Tunas Pembangunan Surakarta untuk meraih gelar S1 di bidang pendidikan olahraga juga. Oke, kalau boleh tahu motivasi Bapak menjadi seorang guru itu apa ya? Ya, motivasi saya ingin sebagai seorang guru hanya saja ingin ketika kelak nanti kami di masa tua bisa menikmati apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita yang tentunya akan kita tuni nanti di masa tua saya. Oh, seperti itu ya, Pak. Terus kalau boleh tahu, Bapak mulai ngajar pertama kali itu pada tahun berapa ya? Ya, sebenarnya kami mulai mengajar itu ketika lulus dari SGO. Kami pun sudah WIB, istilahnya Wiyata Bakti, di salah satu SD negeri di wilayah Kecamatan Ngawen, tepatnya di SD 2 PP yang saat ini sudah regrouping. Nah, kalau boleh tahu Pak, perasaan pertama kali ngajar itu gimana Pak? Karena kan kita ngajar itu bertemu ya dengan banyak murid dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana bisa diceritakan? Oh iya, terima kasih. Terkait dengan pengalaman mengajar kepada anak-anak SD, ini sebenarnya bagi saya pun biasa saja sih, Mbak. Karena apa? Sejak kami remaja, persisnya ketika kami masih sekolah di jenjang SLTA, khususnya di SGO, kami adalah seorang guru dan kami pun sudah belajar mengajar di TPA, sehingga untuk menghadapi anak-anak usia SD itu sudah sangat terbiasa sekali, sehingga sudah sangat familiar terhadap anak-anak, sehingga kami pun cepat menyesuaikan, beradaptasi dengan siswa-siswa yang ada di tingkat dasar. Nah, kalau boleh tahu, selama mengajar itu ada momen yang berkesan atau bisa dilupain itu ada nggak Pak? Tentunya pasti ada ya Mbak ya, karena basic saya adalah seorang guru olahraga. Itu memang sangat mengesankan bagi saya dan anak-anak didik saya, karena seorang guru olahraga itu tentunya sangat dinanti-nanti oleh anak-anak sekolah, karena hanya bertemu dalam 1 minggu dalam pertemuan tersebut, sehingga sangat berkesan dan itu sangat dinanti-nanti oleh anak. Itu yang paling berkesan bagi seorang guru olahraga. Nah,
Berarti Pak Juwer itu sudah sekitar 22 tahun ya mengajar. Ya, Nah, itu kan sudah mengalami berbagai fase mulai dari perubahan kebijakan ataupun perbedaan kualitas peserta didik. Nah, bisa diceritakan Pak, apa yang membedakan mengajar di masa dulu sama masa sekarang itu apa? ya, terima kasih Mbak. Ya, kalau kami mengajar di masa dulu terkait dengan katakanlah kurikulum itu memang setiap ganti pemerintahan, ganti pemimpin pastinya ada kurikulum baru, akan tetapi itu hanyalah perubahan nama dan pada akhirnya hanya saling menyempurnakan kurikulum lama ke kurikulum yang baru sampai pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Nah, untuk terkait dengan peserta didik memang jauh berbeda, Mbak. Ketika masa-masa pertama menjadi guru di mana anak-anak masih mengedepankan etika, sopan santun, mereka masih menghargai guru, menghormati guru dengan berkata yang sopan, lembut. Akan tetapi, Mbak, pada saat ini di era digital ini semuanya itu hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Jadi untuk di era digital ini guru sama murid itu hanya seperti teman, sehingga rasa penghormatan, penghargaan kepada seorang guru itu lebih jauh dihormati di awal-awal kami mengajar daripada di saat era globalisasi ini, Mbak. Oke, terakhir Pak, ada nggak pesan-pesan untuk anak muda yang sedang berkuliah di prodi pendidikan atau yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan di bidang pendidikan? Ya, terima kasih. Saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan guru, juga teman-teman yang masih berjuang di dunia pendidikan, marilah kita ikhlas dalam memberikan ilmu kita, pengetahuan kita, bimbingan kita, juga nasihat-nasihat kita kepada anak-anak didik kita. Karena apa? Apa yang kita berikan kepada mereka, kita tebarkan kepada mereka, sehingga nanti akan menjadi buah yang akan kita tunai ketika kita di masa tua. Karena ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak itu bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan, kita berikan, insya Allah itulah yang akan menjadi amal jariah kita yang akan kita tunai ketika kita di masa tua. Kepada para mahasiswa di dunia pendidikan, tetaplah panjenengan semua ikhlas memberikan segala ilmu yang panjenengan miliki saat ini untuk masa depan panjenengan, untuk amal jariah panjenengan yang akan nanti kita akan selalu mendapatkannya ketika anak didik kita melakukan ilmu, bimbingan, nasihat kita kepada mereka semua. Itu, Mbak. Wah, cerita yang sangat menarik ya teman-teman. Semoga dari kisah Bapak Juwer ini teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga bisa dijadikan motivasi untuk kedepannya. Nah, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ke Bapak Juwer. Sama-sama, Mbak. Telah menyempatkan waktunya untuk bercerita di podcast Alur Cerita. Ya. Oke. Sampai jumpa di podcast Alur Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.